Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membuat form login. Sekarang kita lanjutkan untuk mencetak data. Tampilan data yang menggunakan DB Grid. Tampilan data ini tidak bisa dicetak ke printer. Ini hanya tampilan pada layar. Supaya datanya bisa dicetak ke printer, kita membuat report atau laporan data. Pertama kita buka project PR motor. Ini sudah kita buka. Kita buka project PR motor. Berikutnya kita klik menu project add data environment. Data environment ini fungsinya untuk koneksi ke database dan tabel yang datanya akan kita cetak. Project add data environment ini. Nanti tampil data environment ini ya. Berikutnya klik property name, ketik DE motor. Data environment-nya kita beri nama DE motor. Yang ini ya, data environment-nya kita beri nama DE motor. Ini tadi connection ya, kita beri nama sama nggak apa-apa. Connection-nya. Lalu klik kanan folder connection 1, klik properties. Connection 1 ini tadi ya, ini connection 1. Ini ada klik kanan, klik property. Nanti Anda buat koneksi ke database seperti connection string ya, saat Anda membuat ADODB. Diklik Microsoft Z4 ODB Provider, ini provider untuk database akses. Lalu klik tombol next. Microsoft Z4 ODB Provider, klik tombol next. Klik tombol browse, klik file DB motor MDB. Kita klik tombol browse. Klik DB motor MDB, open. Drive dan foldernya dihapus saja. Ini hanya DB motornya. Klik tombol OK. Klik tombol OK. Ini sudah koneksi ke database DB motor. Sekarang koneksi ke tabel. Cara koneksi ke tabel. Klik kanan connection 1 atau DE motor tadi ya. Klik kanan connection 1, klik add comment. Ini klik kanan. Lalu add comment. Klik property name, klik CM macam. Ini kita beri nama yang sesuai ya.
Ini nanti kita untuk koneksi ke tabel macam. Ini namanya CM macam. Klik kanan CM macam, klik properti. Ini untuk koneksi ke nama tabelnya. Klik kanan CM macam, klik properti. Nanti akan tampil window untuk koneksi ke tabel. CM macam properti. Klik drop list pada database objek, klik tabel. Di database objek ini ya, ini database objek, nanti Anda pilih tabel, lalu klik drop list pada objek name, objek ini nama tabelnya, objek name, klik tabel macam. Ini pilih yang tabel, klik drop list pada objek name, pilih tabel macam. Klik tombol OK. Ini berarti CM macam ini sudah terkoneksi ke tabel macam. Kalau kita ingin melihat feed yang ada, klik tombol plus. Ada feednya, macam dan macam. Klik tombol OK sudah ya. Tombol OK sudah, klik tombol simbol plus tadi sudah. Kalau sudah, sekarang kita membuat desain laporan. Membuat desain laporan, klik menu project, add data report. Project, add data report. Data report. Tampil form untuk mendesain laporan. Report header ini untuk judul laporan. Page header ini judul halaman. Kalau report header ini tampil hanya satu kali. Kalau misalkan yang kita cetak datanya banyak beberapa halaman, report header hanya tampil di halaman pertama. Kalau page header ini tampil di setiap halaman, di tepi atas setiap halaman. Detail ini nanti untuk data. Detail untuk data. Page footer ini tampil di tepi bawah halaman, tampil di tiap halaman. Kalau report footer nanti tampil di akhir halaman. Kita lanjutkan. Klik project add data report sudah. Klik property name, beri nama DR macam. Lalu data source ini sumber datanya. Data source ini data environment-nya. Nanti pilih DR motor. Data member ini tabelnya. Tabelnya pilih CM macam. Yang komen tadi ya. Namanya DR macam. Data report macam. Kalau data source dulu ya. Data source ini database-nya. Data environment-nya di motor. Data member ini tabelnya. Macam. Nomor 19 ya. Klik kanan pada area di bawah detail. Klik insert control textbook. Ini detail, kita klik kanan di sini ya. Klik kanan di area detail. Klik insert control textbook. Textbook ini kita berarti menyisipkan feed-nya, menyisipkan data. Menentukan feed-nya, kita lihat lagi. Klik properti data feed.
data feed itu feed-nya tadi, data feed, klik drop list, klik no macam. Nanti ulangi langkah 19, klik kanan ini tadi pada area detail, control text box untuk feed macam. Di properti data feed ya. Menentukan feed-nya di properti data feed ini ya, data feed. Ini kita klik drop list, klik nama feed-nya no macam. Kita ulangi untuk feed berikutnya, klik kanan, insert control text box. Kita klik data feed-nya ya, data feed no macam ya, macam kerusakan. Ini untuk data ya, diwakili nama feed-nya. Berikutnya klik kanan pada area di bawah page header, klik insert control label. Di label ini untuk keterangan untuk judul kolom ya. Page header ini kita klik kanan, insert control label. Di header kita tidak bisa menampilkan textbook. Keterangannya kita sesuaikan. Ini no macam. Kita beri keterangan yang sesuai nomor macam. Berinya di properti caption nih. Properti caption no macam. Kita buat lagi judul kolom untuk macam kerusakan. Kanan, insert control label. Captionnya kita sesuaikan macam ini sudah ya. Di properti caption mau macam, lalu lagi macam kerusakan. Kita tambahkan judul laporannya ini ya. Judul laporan data macam kerusakan. Data macam kerusakan. Ini kalau mau dibuat lebih tinggi, tempatkan di batas bawah ini. Ada panah atas bawah di dragging. Tarik turun. Kita buat judulnya data macam kerusakan. Menggunakan label. Klik kanan, insert control label. Kita beri judul, captionnya data macam kerusakan. Kalau judulnya ini mau kita tengahkan, kita atur lewat properti arrangement. Arrangement kita pilih center. Center ya. Untuk merubah fontnya, kalau ingin dibesarkan lewat properti font. Font di tombol brush. Kita buat ukuran 14, kita tebalkan ya. Nah, ini ya. Ini udah desain laporannya. Sekarang cara menampilkan ya. Cara menampilkan desain laporan ini.
Kita ikuti langkah berikutnya. Double klik form menu pada window project. Lalu klik menu tool menu editor. Ini untuk menambah menu ya. Kita buat menu untuk menampilkan laporan. Double klik form menu. Nanti kita tambahkan di sini menu laporan. Klik tool menu editor. Kita tambahkan menu laporan di atas selesai. Ini menu utama laporan. Lalu submenu laporan. Ini data macam kerusakan. Laporan data macam kerusakan. Untuk menyisipkan menu, kita klik menu di bawahnya. Kita klik selesai. Lalu klik tombol insert. Nanti ada kosong ini, tempat kosong. Kita buat menu utama laporan. Menu utama laporan. Kita beri nama laporan. Kita ditempatkan lagi di selesai. Insert untuk menyisipkan. Ini submenu kita beri panah kanan supaya ada tanda titik. Keterangannya data macam kerusakan. Name-nya kita sesuaikan LP laporan, LP macam laporan macam. Kita oke. Nanti di sini ada tambahan menu laporan. Ada tambahan menu laporan. Sekarang untuk kode programnya, kalau sudah, klik tombol OK. Klik menu laporan data macam kerusakan. Laporan data macam kerusakan. Ini kita klik, nanti akan ke kode program. Tadi namanya LP macam. Ini LP macam klik. Sekarang kode program untuk menampilkan laporan yang telah kita buat tadi. Kode programnya dr macam titik refresh. Dr macam tadi data report macam itu ya. Ini untuk merefresh data. Kalau ada perubahan data ya. DR macam Windows Tab 2 ini tampilannya nanti penuh satu layar, maksimis. Kalau DR macam titik show 1 ini untuk menampilkan laporannya. DR macam titik refresh. DR macam diambil dari ini tadi. Nama laporannya, nama data report. Kalau DR macam titik Windows State sama dengan 2. Ini untuk supaya tampilannya maksimis, ya, penuh satu layar. Lalu DR macam titik show untuk menampilkan laporannya. Kalau sudah, kita atur startup-nya tadi ya, tampilannya laporan. Mungkin dari login ya, kita aktifkan dari login. Kita jalankan. Kita gunakan login pemakai ya, tanpa password. Laporan data macam kerusakan. Nah, data ini bisa kita cetak dengan tombol print ini untuk mencetak. Ini kalau datanya terlalu jauh, jarak antar data terlalu jauh, ini disesuaikan dengan tingginya detail tadi. Tinggi detail itu dianggap tinggi satu data.
Supaya jarak antar data ini tidak terlalu jauh, ini kita tutup dulu, kita close. Ini selesai. Untuk mengedit laporan, ini kita double DR macam. DR macamnya kita double klik, ini tampil. Ini kita tarik ke atas. Nanti satu record, satu data tingginya seperti ini. Kita lihat hasilnya, kita jalankan lagi. Dan data macam kerusakan. Nah, sekarang tingginya jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, ini untuk cara mencetak data, ya, membuat laporan data. Ini saya tutup dulu. Kan teman Anda kemarin sudah ada yang mengirimkan data, ya, mengirimkan programnya masih salah. Kita lihat kesalahannya. Ya. Kemarin yang mengirimkan Lutfi, ya, Lutfi Maulana. Ya. Kita ekstrak dulu. Ini punya Lutfi. Ya. Kalau ada add this break ini di no aja. Klik tombol no. Sekarang coba kita jalankan. Kita start. Ini sudah jalan nih. Coba kita isi data baru. Sekarang ada kesalahan ini. Ya. Kalau ada kesalahan, klik tombol debug untuk melihat posisi salahnya. Kesalahannya di sini no macam ya. Ini ada kemungkinan salahnya dilihat nama feed, ada nama feed no macam atau tidak di database Anda. Ini kalau kita lihat dari desain formnya, ini sudah kelihatan nih. Ini itu nama feed, mewakili nama feed. Ini itu harusnya no macam tanpa spasi. Yang ini feed macam. Kita lihat di worksheet-nya, worksheet form macam kerusakan. Jadi biasakan mengikuti worksheet ya, dengan membuat nama feed sendiri. Di sini sudah ditentukan nama feed-nya no macam tanpa spasi. Yang ini feed-nya namanya macam. Kalau mengikuti ini harusnya nama feed di sini ini no macam tanpa spasi, ini macam. Kalau sudah terlanjur ada kesalahan seperti ini, cara membetulkan Anda buka database-nya.
Database di bin motor ini di double klik, kita buka database-nya. Lihat struktur tabel ya. Untuk menampilkan struktur tabel di klik kanan. Klik kanan, nama tabelnya, klik desain view. Ini dibetulkan ya. Ini macam tanpa spasi. Yang ini macam. Sesuai worksheet ini, no macam dan macam. Kalau sudah dibetulkan, ditutup klik kanan, plus ini yes, disimpan perubahan strukturnya. Ini harusnya macam tadi ya, macam, no macam dan macam. Ini karena masih yang struktur tabel yang lama. Supaya ini berubah, ini diklik kanan dulu, klik kanan, di clear sheet-nya dihilangkan dulu ya. Clear sheet, yes. Nanti ini kosong. Lalu klik kanan, ditampilkan kembali clear sheet. Ini yes. Ini masih no macam ya. Kalau ini masih database-nya ditutup dulu ya. Ini kita tutup dulu. Masih ya ini ya. Itu kalau masih belum bisa, ini dijalankan dulu aja. Dijalankan dulu. Ini tampilannya masih kosong ya, karena nama feed-nya masih belum sesuai. Kalau sudah dijalankan, di stop juga. Ini ya. Ini sudah no macam dan macam ya. No macam dan macam berarti sudah benar. Kalau ini mau dilebarkan, di klik kanan edit. Klik kanan edit, ini dilebarkan. Ini kita simpan, datanya belum ada, nomornya belum ada, berarti menambah. Kalau kita ketik nomor yang sudah ada, datanya tampil, nomor sudah ada. Kalau mau diedit, klik tombol yes. Ini kalau kita simpan, nomornya ini sudah ada, berarti datanya diedit. Nanti ini menjadi kerusakan bagian kode. Kalau mau menghapus, datanya ditampilkan, yes, hapus. Kalau tidak jadi dihapus, no. Datanya masih ada. Ini yes, hapus. Kalau diklik tombol yes, data ini nanti hilang, terhapus. Itu ya. Diperhatikan benar kalau diperhatikan worksheet-nya, terutama nama-nama feed ini. Ada yang Anda tanyakan dulu sampai sini? Kalau belum ada, ini tadi kita sudah membuat, kita lanjutkan yang tadi ya, yang laporan.
Ini tadi kita sudah membuat laporan macam kerusakan. Nah, kalau kita mau membuat yang lain, misalkan jenis kerusakan, ini kita tampilkan data environment-nya, double klik ini, data environment. Ini hanya dibuat satu kali data environment ya. Untuk koneksi ke tabel yang baru, CM motor ini diklik kanan lagi. Ini kan ini tadi sudah membuat CM macam untuk tabel macam. CM motor diklik kanan, lalu klik add comment untuk koneksi ke tabel baru. Namanya kita sesuaikan, ini ke tabel jenis, beri nama CM jenis. Lalu untuk koneksi ke tabelnya, klik kanan CM jenis, klik properti. Database objeknya kita pilih tabel, objek name-nya jenis. Oke. Ini sudah koneksi ke tabel jenis. Sekarang membuat desain laporannya. Objek, add data report. Terus kita beri nama yang sesuai ya. Namanya CMDR ya, bukan CM ya. Ini data report. Kita beri nama DR jenis, data report jenis. Terus data source-nya, sumber datanya dari DM motor, DM membernya tabel CM jenis. Ini kita klik kanan di sini. Insert, control, textbook. Ini data feed-nya kita ambil saja dari nomor jenis. Lalu klik kanan lagi, insert, control, textbook. Data feed-nya kita ambil dari feed jenis. Ini data feed-nya kita ambil dari gejala. Gejala. Sekarang kita membuat judul laporan. Ini pakai label ya. Label yang ini kita sesuaikan. Nah, captionnya no jenis. Nomor jenis. Lagi. Captionnya jenis kerusakan. Terus satu lagi. Captionnya kita sesuaikan gejala kerusakan. Nah ini sudah siap. Sekarang kita ke menu utama. Kita ke menu utama. Terus tool, menu editor. Kita tambahkan submenu data jenis kerusakan. Insert. Tambahkan tanda panah. Ini data jenis kerusakan. Jenis namanya LP jenis. Ini kita oke.
Terus klik laporan data jenis kerusakan. Perintahnya berarti DR jenis titik refresh. Lalu DR jenis titik window state sama dengan 2. DR jenis titik show. Ini ya. Sudah, kita coba, kita jalankan. Kita masuk sebagai pemakai, login sebagai pemakai, laporan data jenis kerusakan. Kita tampil data jenis kerusakan. Cara membuat ciri kerusakan sama ya. Jadi tinggal menambahkan CN ciri, nanti membuat data report DR ciri. Ini nanti kalau sudah Anda buat, nanti Anda kumpulkan di Classroom ya. Kemarin sudah ada linknya Classroom. Nanti cara mengumpulkan nih, cara mengumpulkan kalau ini sudah jadi. Kita simpan ulang. Nah, cara mengumpulkan kalau sudah jadi folder motor, ini ada klik kanan nih. Folder motor ini ada klik kanan. Klik add to motorar ini. Ini semua file yang ada di program motor nanti jadi satu ke sini. Ini yang Anda kumpulkan di Classroom. Anda kumpulkan paling lambat tanggal 11 Juli ya, saat mid semester, saat UTS. Sampai di sini ada yang Anda tanyakan? Ahmad Bondan, Bagas, Dewi Kurnia, Duta. Lutfi tadi ada enggak? Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.